Namun tahukah kalian jika mainan lato-lato ini pernah menimbulkan kekacauan sosial di Inggris? Di negara Eropa, lato-lato punya beragam nama diantaranya Clacker, Click-Clacks, Waker, dan masih banyak lagi. Mainan ini sangat terkenal di tahun 1960-an sampai Assalamualaikum, hai sobat YouTube semuanya. Apa kabarnya sob? Coba dengarkan suara ini, pasti sobat YouTube semuanya pada nggak asing dengan suara ini. Ini adalah mainan yang lagi viral. Namanya lato-lato, dulu alat mainan ini populer dari semenjak tahun 60-an di Eropa dan Amerika. Kemudian masuk ke Indonesia dengan beragam nama sesuai suku bangsanya. Ada yang menyebut tek-tek, ada yang menyebut nok-nok. Bahkan di luar negeri pun punya nama yang beragam. Kali ini, Mkamjay Channel akan menguak sisi kelam dari permainan lato-lato ini. Tapi sebelum itu bagi sobat YouTube semuanya yang baru bergabung dan baru melihat channel ini jangan lupa untuk klik tombol merah bertuliskan subscribe dan juga tombol lonceng notifikasinya, agar sobat YouTube semuanya yang akan mendapatkan notifikasi paling awal jika ada update video selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Lato-lato adalah jenis mainan tradisional yang saat ini sedang viral dan digandrungi, terutama oleh anak-anak. Popularitas lato-lato sedang naik di Indonesia. Hampir semua orang penasaran dengan mainan yang satu ini. Namun tahukah kalian jika mainan lato-lato ini pernah menimbulkan kekacauan sosial di Inggris? Di negara Eropa, lato-lato punya beragam nama diantaranya Clacker, Click-Clacks, Waker, dan masih banyak lagi. Mainan ini sangat terkenal di tahun 1960-an sampai 1970-an di Inggris dan hampir seluruh anak bermain lato-lato. Demam lato-lato ternyata membuat mainan ini kemudian disalahgunakan. Karena bentuknya sangat mirip dengan senjata koboi Argentina, boleadoras, mainan ini rentan untuk dijadikan tindakan kekerasan di taman bermain. Selain itu juga ada kesalahan desain dasar pada mainan ini yang menyebabkan lato-lato kadang meledak dan menyebabkan sejumlah cedera saat pecahannya terbang dari talinya. Menanggapi kekhawatiran nasional itu, di tahun 1971 Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Sementara di Amerika, lato-lato telah resmi dilarang di tahun 1985. Bahkan, lato-lato masuk ke dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa. Walaupun bukan permainan asli di Indonesia, lato-lato resmi masuk ke Indonesia di tahun 60-an, dan viral lagi di tahun 70-an. Dari generasi ke generasi, lato-lato selalu viral di zamannya. Lato-lato sebenarnya adalah sebutan permainan dari daerah Bugis. Sedangkan di Makassar, orang menyebutnya kato-kato. Orang Sunda menyebut permainan ini nok-nok, sedangkan orang Jawa menyebutnya tek-tek.
Seperti halnya di Amerika, dulu di Indonesia juga, lato-lato sempat dilarang karena banyak menimbulkan korban. Hal itu terjadi karena dulu lato-lato dibuat dari bahan kaca, sehingga ketika pecah menimbulkan proyektil yang dapat melukai kulit. Setelah itu kemudian muncul lato-lato yang terbuat dari plastik polimer. Jenis lato-lato ini lebih aman untuk dimainkan. Walaupun sempat dilarang, ternyata lato-lato ada manfaatnya juga. Di antaranya untuk melatih konsentrasi, melatih gerak motorik tangan, dapat mengalihkan perhatian anak kepada game di gadget, kompetitif, dan untuk fun atau kesenangan. Dosen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Unair, Surabaya, Ihsan Rosyid Mujahidul Anwari mengatakan, lato-lato viral dipengaruhi oleh adanya media teknologi yang membuat permainan ini dikenal banyak orang. Dia menambahkan salah satu pihak yang mempopulerkan permainan ini adalah produsen permainan anak. Masing-masing zaman atau era selalu punya zeitgeist atau yang kita sebut sebagai jiwa zaman. Kebetulan, sekarang permainan lato-lato. Siapa yang menyebabkan permainan tersebut populer? Salah satunya produsen media permainan anak dan saya kira hal ini akan berulang pada waktu mendatang, ujar dia dalam keterangan tertulisnya yang ada di situs resmi Unair. Bukan hanya produsen, awal mula lato-lato viral diduga juga karena keterlibatan Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang ikut memainkan game satu ini. Aksi Jokowi dan Ridwan Kamil tersebut dilakukan saat mengunjungi salah satu pasar di Subang, Jawa Barat. Aksi Jokowi bermain lato-lato itu diunggah oleh Ridwan Kamil di akun Instagram resminya, @ridwankamil, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Main nok-nok bareng Presiden dan Gubernur, tulis pria yang akrab disapa Kang Emil itu. Demikianlah yang dapat MKMJ Channel sajikan kali ini, tentang sejarah kelam lato-lato, yang pernah viral di zamannya. Semoga sobat YouTube semuanya bisa terhibur, dan dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap kejadian, untuk kita jadikan cermin dalam kehidupan selanjutnya. MKMJ Channel undur pamit. Mohon dimaafkan bila ada salah kata dan salah informasi. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Wassalamualaikum. See you next video. Bye.